Pondok Pesantren Minhajut Tolwah terletak di Dukuh Lawi Gede, Desa Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga. Meskipun hanya sebuah pedukuhan, gerombol, nama Lawi Gede cukup terkenal karena keberadaan pondok pesantren ini. Pondok Pesantren Minhajut Tolwah terletak kurang lebih 15 km dari Kabupaten Purbalingga ke arah timur, 5 km ke Kecamatan Bukateja dan 2 km ke arah Desa Kembangan, dan dari Jalan Raya Kembangan, Karangcengis ke arah selatan kira-kira 1 km, disitulah terletak Pondok Pesantren Minhajut Tolabah, tepatnya di RT 02 RW 10. Adapun batas-batas Pondok Pesantren Minhajut Tolabah yaitu, sebelah utara berbatasan dengan rumah penduduk, sebelah timur berbatasan dengan rumah penduduk, sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Serayu, sebelah barat berbatasan dengan rumah penduduk. Keberadaan Pondok Pesantren Minhajut Tolabah yang di pinggir desa ini, tepatnya di atas Sungai Serayu, memberikan keuntungan yang sangat besar bagi pendidikan, yaitu santri dapat belajar dengan tenang dan konsentrasi dalam mendalami ilmu. Posisi bangunan rumah Kiai, MTes, masjid dan asrama putra dan putri membentuk lingkaran, dan gedung MA di sebelah timur MTes menghadap utara, serta di sebelah utara pondok pesantren terdapat jalan desa yang sudah diaspal, sehingga mudah untuk dijangkau. B. Sejarah berdiri dan perkembangan perjalanan Pondok Pesantren Minhajut Tolabah. Dalam sejarahnya dapat diklasifikasikan kepada 2 fase, yaitu fase rintisan dan fase perkembangan. 1. Fase rintisan Minhajut Tolabah merupakan sebuah nama pondok pesantren yang cukup dikenal di antara pesantren yang ada di Kabupaten Purbalingga. Pondok pesantren ini terletak di Dukuh Lawi Gede, Desa Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Didirikan pada tanggal 1 April 1990 oleh seorang pribumi Lawi Gede yang bernama Muhammad Anwar Idris. Untuk lebih jelasnya, berikut perjalanan fase rintisan berdirinya Pondok Pesantren Lawi Gede. Setelah menuntut ilmu, mondok dengan Kiai Ahmadi Banjarnegara. Dari tahun 1962 sampai 1965 kemudian pindah ke Pondok Pesantren Minhajut Tulab Sumber Beras, Banyuwangi, Jawa Timur, yaitu dari tahun 1966 sampai 1974. Di tahun 1974 beliau mukim pulang ke Lawi Gede. Berangkat dari sebuah mushala kecil warisan ayahnya, beliau di samping ingin mengembangkan ilmu yang telah dimilikinya dan melihat khususnya masyarakat Lawi Gede membutuhkan bimbingan ajaran Islam, juga berkat motivasi ibunya, beliau merasa berkewajiban untuk membina dan membimbing kepada masyarakat khususnya warga Lawi Gede dengan ajaran-ajaran Islam. Melalui mushala kecil itulah beliau mulai mengajarkan ajaran-ajaran Islam khususnya pada tingkat anak-anak. Di samping itu, beliau juga melakukan pembinaan keagamaan ke desa tetangga, yaitu Desa Cipawon, Karanggedang, Penaruban dan Tidu. Beliau juga aktif dalam organisasi kemasyarakatan khususnya Nahdlatul Ulama. Dari keikhlasan dan ketulusan mengajarkan ajaran-ajaran Islam inilah, namanya mulai terkenal. Akhirnya santri dari luar desa mulai berdatangan. Mula-mula para santri bertempat di sebagian rumah kiai dan mushala kecil sebagai tempat pengajian. Pesatnya santri yang datang dari desa tetangga maupun luar kota untuk mengaji, dan juga santri desa Kalong, khususnya anak-anak yang semakin meningkat, maka mushala kecil itu tidak bisa menampungnya. Akhirnya berkat Kiai Muhammad Anwar Idris berkoordinasi dengan warga sekitar, maka sebagian santri pembelajarannya bertempat di beberapa rumah penduduk dan sebagian yang lain di mushala. Tepatnya tanggal 1 April 1990 berdirilah Pondok Pesantren Minhajut Tolabah, dan pada perkembangannya, pondok pesantren ini mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan, baik dilihat secara fisik bangunannya maupun sistem pendidikannya. Semula sistem pendidikannya hanya bersifat tradisional. Hanya sebatas ilmu-ilmu agama dengan metode sorogan dan bandongan.
Langkah selanjutnya berkembang dengan sistem madrasah, yakni dengan memasukkan ilmu umum ke dalam sistem pendidikan di pondok pesantren ini, yaitu berdirinya MTes Madrasah Tsanawiyah dan MA Madrasah Aliyah II. Fase pengembangan pada awal berdirinya yaitu pada tahun 1990 sampai 1994, kemajuan yang terjadi yaitu dibangunnya satu unit Madrasah Diniyah yang terdiri dari 6 kelas pada tahun 1992, dan ini dilakukan untuk menampung santri dalam belajar, baik santri mukim ataupun kalong. Dan untuk menampung para santri, khususnya santri putri yang semakin banyak, maka pada tahun 1993 dibangun 2 unit asrama putri yang terdiri dari 12 kamar. Dalam fase ini sistem pendidikannya disamping juga dengan metode sorogan dan bandongan juga. Mulai menggunakan sistem klasikal, yaitu dengan sistem pengajaran madrasah yang dibagi menjadi 3 kelas, yaitu awaliyah, wusta dan uliyah. Melihat anak-anak usia sekolah lanjutan pertama baik dari masyarakat sekitar maupun anak yang nyantri serta perlunya pembekalan pengetahuan umum bagi santrinya, beliau mulai merintis dibukanya MTes Madrasah Tsanawiyah. Tepatnya pada tahun 1994 dengan SK nomor WK-5 CPP 003-3420994. Pada tahun 1997 MTes Minhajut Thalwah untuk yang pertama kalinya berhasil meluluskan 31 siswa. Dan untuk menampung tamatan MTes ini, mulailah dirintis dibukanya Madrasah Aliyah, maka pada tahun 2002 dibuka MA Madrasah Aliyah dengan jumlah murid angkatan pertama 32 siswa. Pertimbangan yang mendasari dibukanya jenjang ini adalah untuk menampung anak-anak lulusan MTes SLTP yang tidak mampu melanjutkan keluar daerah karena kemampuan ekonomi orang tua mereka. Oleh karena itu keberadaan madrasah ini sangat didukung oleh para orang tua santri dan juga masyarakat.